Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Melania Francisca Hoder dengan NIM 2103030099, Prodi Sosiologi, kelas C semester 2. Di video kali ini, saya akan mereview buku kedua, yaitu tentang kesadaran gadget, pikiran, kemauan, dan tindakan kolektif di era media sosial. Kita masuk dalam pembahasan, yaitu yang pertama tentang rilis terhadap gadget. Ada gagasan bahwa manusia telah berevolusi seiring dengan teknologi yang dimiliki oleh filsuf teknologi yang bernama Don Ide. Ia berpendapat bahwa teknologi tidak hanya terjalin dalam kehidupan sehari-hari, tetapi menyediakan dasar dominan untuk memahami dunia dan diri kita sendiri. Ide menempatkan klaim ini dalam konteks sejarah dengan berargumen bahwa kesadaran diri manusia terkunci pada teknologi dominan dari semua periode dan memproyeksikan pemahaman yang tercermin dari manusia kembali ke diri sendiri. Misalnya, di era yang didominasi oleh teknologi mekanika, konsepsi alam semesta, yang merupakan salah satu yang dibentuk oleh gagasan sebagai perangkat pola dasar. Dan dengan demikian, alam semesta itu sendiri mulai dikandung sebagai metafora mekanis. Pandangan yang juga jelas dalam gagasan Kartesian tentang tubuh sebagai mesin. Ini adalah bagian dari struktur yang menurut Ide tidak dapat berubah-ubah. Ada campuran hubungan yang tidak berubah-ubah, yaitu dunia teknologi memberikan dasar di mana kita membangun hubungan tersebut. Ketika fondasi teknologi yang berbeda menghasilkan hubungan yang berbeda pula di dunia-dunia dan sekitarnya. Yang kedua yaitu tentang materialisme gadget di positif teknokapitalis. Perlu kita ketahui, gadget dapat beroperasi dalam kondisi material yang konkret. Ada yang signifikan, pembatasan, kendali, dan sumber keterasingan dan eksploitasi dalam dispositif yang menyeluruh. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dispositif merupakan ansambel yang benar-benar heterogen. Dispositif yang saat ini mendominasi masyarakat barat dan sebagian besar dunia, yang lebih luas dalam berbagai tingkat intensitas dan totalitas, adalah dunia yang teknokapitalisme. Dispositif teknokapitalis mendiami atau mewakili fase ekstrim perkembangan kapitalis. Definisi sederhana ditawarkan oleh Luis Suarez Villa, yang menggambarkannya sebagai bentuk kapitalisme yang sangat didasarkan pada kekuatan perusahaan dan eksploitasi kreativitas teknologinya. Istilah teknokapitalisme diciptakan oleh Douglas Kellner yang memahami usia teknologi kita saat ini sebagai urat konfigurasi khusus kapitalisme, dan ia pun berpendapat bahwa terlepas dari kepuasan pemikiran postmodern, pasca industri, pasca Marxis tertentu, tetap demikian halnya hubungan kapitalis, berproduksi dan imperatif untuk memaksimalkan modal. Dispositif teknokapitalisme ini disatukan oleh logika kapital akumulasi, dan memang di saat kondisi yang semakin menantang untuk mencari keuntungan, keharusan inilah yang menjelaskan perkembangan teknologi jauh dari memuaskan kebutuhan manusia menuju atau menangkap intelektual dan meminggirkan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu bahan substrat, otak, konvektivitas, dan emosi. Otak dapat berpikir. Konsensus umum berasal dari bukti empiris adalah bahwa otak sebagai substrat material pemikiran dan kesadaran. Semua pendekatan kredibel saat ini dalam ilmu saraf dan ilmu kognitif menemukan akar umum mereka dan serangkaian fitur umum yang signifikan.
di teori koneksionisme. Menurut koneksionisme, tidak ada elemen yang dapat didefinisi dari otak yang dengan sendirinya menjelaskan tentang kesadaran. Blok bangunan dasar otak adalah neuron. Peran dari neuron adalah untuk menyampaikan sinyal dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mereka cenderung menyerupai pohon, dengan akar bercabang untuk menerima pesan masuk, batang halus untuk mengirimkannya, dan mahkota lebat yang melaluinya, serta mereka mengirim pesan mereka. Ada sekitar 86 miliar neuron di otak manusia. Ketika sebuah neuron individu diperintah di bawah mikroskop, tidak ada yang bisa tentang itu dan tidak berbeda secara substantif dari neuron di otak orang lain. Yang keempat, yaitu gadget sebagai mnemoteknologi. Konsep kesadaran gadget dapat diperdalam melalui teori tata bahasa Bernard Stiegler, yang mendefinisikan sebagai sejarah eksteriorisasi memori dalam segala bentuknya. Memori saraf dan otak, memori tubuh dan otot, bahkan memori biogenetik. Tata bahasa dalam catatan Stiegler cenderung memantapkan tubuh dan otot, serta perluasan ekspresi dan gagasan ke dalam bentuk materi dengan durasi yang lebih lama. John Tinel menggambarkan proses tata bahasa yang menyeluruh sebagai satu di mana flux berkelanjutan menjadi dipecah menjadi sebuah elemen-elemen. Stiegler menyebutkan referensi tersier, perangkat yang menyimpan referensi tersebut menjadi mnemoteknologi. Yang kelima, tindakan resonan. Gerakan Occupy berkembang di Zuset Park, New York City di September tahun 2011, dipicu oleh gerakan Igninados di Spanyol dan peristiwa musim semi di Arab. Occupy mendefinisikan dirinya sebagai The 99%. Moniker ini menjadi istilah viral yang tersebar di internet dan ke dalam ruang material pendudukan di seluruh dunia, menjadi penanda penting dari identifikasi dan solidaritas. Penting untuk potensinya adalah bahwa hal itu menimbulkan perpecahan yang mencolok antara kita dan mereka, yang terdefinisi dengan kata kami. Dalam hal ini dibangkitkan dan disulap hanya dalam hal-hal belak-belakan yang berupa divisi. Kamp kependudukan memiliki pusat media yang bertindak sebagai tempat pembersihan untuk beberapa komunikasi dan saling berhubungan dengan multiplisitas global peserta melalui gadget. Kan multiplisitas dapat dipahami dalam hal cincin konsentris kesadaran gadget. Hal ini paling intens di alun-alun dan kamp itu sendiri, tetapi berteriak keluar di seluruh dunia. Yang keenam, yaitu ada pendapat bahwa Anda adalah gadget. Gadget komunisme sebagai kekuatan untuk peduli menjadi kolektivitas, dan dapat pula dibayangkan memang kita sudah sampai pada suatu cara untuk memikirkannya. 3 aksioma komunis Badiou tentang kesetaraan, layunya negara, dan mengatasi pembagian kerja. Ini juga mendukung hal yang ada. Badiou seorang pepatah pertama sejalan dengan Lopines dan resonansi kolektif yang beroperasi dalam pengakuan kesetaraan aktor. Hal ini dibayangkan justru dalam skenario di mana kesadaran gadget meningkat dan mengartikulasikan dengan tindakan kolektif yang konsisten dengan kepedulian sebagai bentuk pengenalan, dan bekerja dengan orientasi gadget sebagai benda yang berkumpul. Justru adanya kesadaran endogram sosial yang merupakan langkah yang menjauh dari respon murni individual yang dicirikan sebagai hipotesis bodoh. Memang seseorang dapat menempatkan variasi konyol sebagai kebalikan dari hipotesis komunis. Kita dapat membayangkan kehancurannya sistem kepemilikan yang menargetkan pengguna sebagai unit komoditas, sehingga
mereka bukannya digunakan untuk mendistribusikan dan meningkatkan akses, misalnya media jasa pendidikan, permusyawaratan demokratis, barang dan jasa, dan pembelajaran keterampilan dalam pengembangan gadget itu sendiri. Yang berikutnya, melenyapnya negara atau setidaknya dalam hal aspek komando atau otoriter juga dapat dengan mudah dipahami melalui lensa gadget berkomitmen. Baik, demikianlah hasil review buku kedua saya. Sekian dan terima kasih.